Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat menjalani suasana yang masih terjadi beberapa pembatasan berbagai tempat. Semua itu tiada lain adalah untuk sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga masyarakat di negeri tercinta Republik Indonesia ini. Perkenankan untuk kali ini melalui channel Dalyana Berbagi, saya akan melanjutkan menjawab berbagai pertanyaan terkait Kartu Indonesia Pintar atau yang disingkat KIP. Kalau sebelumnya saya menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan KIP untuk sekolah atau kursus. Nah, untuk kali ini saya khususkan untuk membahas Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk kuliah. Baik untuk program reguler, yaitu program sarjana, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, atau yang disingkat S1, D2, D3, dan D4. Dan untuk program profesi. Program profesi itu untuk siapa saja adalah untuk dokter, neurs, apoteker, dan guru. Hal ini mungkin perlu saya sampaikan mengingat bahwa adanya suasana pandemi COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan khususnya warga masyarakat, para mahasiswa, bahkan mungkin para profesional, terutama yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi sebenarnya potensial untuk melanjutkan kuliahnya, namun karena ketidaktahuannya sehingga mereka mestinya berhak mendapatkan KIP kuliah ini, tapi karena ketidaktahuannya sehingga mereka tidak mendapatkannya, padahal memerlukan bantuan dana untuk itu, atau untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan program pendidikan profesi. Nah, oleh karena itu melalui channel Dalyana Berbagi untuk kali ini saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan KIP kuliah tersebut yang saya ambil dari sumber resmi, yakni tentang panduan KIP kuliah. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen. Jadi, sekali lagi, melalui channel Dalyana Berbagi ini, kali ini saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan terkait KIP atau Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah program reguler sarjana atau S1, D2, D3, D4, dan program profesi dokter, neurs, apoteker, dan guru. Nah, silahkan nanti bagi sahabat Dalyana Berbagi yang ingin membuka sumber yang saya ambil, yaitu https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Silakan nanti. Nah, ini jadi ini KIP kuliah kemdikbud.go.id. Ya, dari upload ini jadi saya ambil dari program pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah tahun 2021. Insya Allah untuk tahun-tahun mendatang program ini juga masih akan terus berlanjut. Ini dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekarang Kemendikbudristek ya.
Ini penyusun Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya. Alamatnya Salam Indonesia Pintar. Saya tidak akan membacakan ini, silakan nanti saya hanya langsung saja ke permasalahannya yang sering menjadi bahan pertanyaan. Nah, ini yang pertama, persyaratan penerima KIP kuliah. Pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas yang disingkat SMA, sekolah menengah kejuruan yang disingkat SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan, artinya lulus tahun ini 2021, atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi yang lulus tahun kemarin, tahun sebelumnya itu bisa mendapatkan KIP kuliah ini atau bisa menerima KIP kuliah. Yang kedua, syaratnya tadi memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi harus memiliki di samping memiliki potensi akademik minimal baik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi itu didukung oleh bukti dokumen yang sah, tidak cuma ngaku-ngaku tanpa bukti. Ya, yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur perguruan tinggi dan diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN atau PTS, perguruan tinggi swasta pada program studi yang telah terakreditasi. Nah, jelas ya. Itu tadi persyaratannya. Kemudian ini persyaratan penerima KIP kuliah terutama terkait dengan keterbatasan ekonomi. Calon penerima KIP kuliah itu kalau tadi dikatakan tidak mampu, memiliki keterbatasan ekonomi, itu apa buktinya? Ini keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan satu, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, harus memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Jadi kalau ada rekan-rekan mahasiswa dari panti sosial, panti asuhan, ini berhak mendapatkan itu. Kemudian yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS. Ini ada lagi tambahan, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi kalau tidak masuk yang 5 tadi, masih bisa mendaftar. Asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali. Jadi, penghasilan bapak ibunya itu kalau digabung paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan gabungan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000 rupiah. Nah, ini jadi siapa saja meskipun tidak masuk kategori yang 5 tadi,
bisa mendaftar asalkan memenuhi syarat ini tadi. Di penghasilan orang tuanya atau walinya itu kalau digabung bapak ibunya itu penghasilannya tidak mencapai 4 juta. Atau penghasilan kedua orang tua tadi kalau digabung kemudian dibagi dengan anggota keluarga, misalnya anak anggotanya penghasilannya 4 juta tapi anaknya 5 misalnya, sehingga kalau dibagi 7 tidak mencapai, paling banyak 750.000. Nah itu masih bisa mendaftar. Ini bisa mendaftar loh ya, mendaftar tidak mesti dapat ya, tapi paling tidak bisa mendaftar atau berhak untuk mendaftar. Ya mudah-mudahan kalau dananya ada tentu siapapun yang mendaftar akan mendapatkan kalau dananya mencukupi. Nah, kemudian apa keunggulan penerima KIP kuliah? Yang pertama, penerima KIP kuliah itu akan mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi, bagi yang memiliki KIP kuliah, dia bebas biaya pendaftaran untuk ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS Kementerian Sosial atau Kemensos. Keunggulan yang kedua, mendapatkan pembebasan biaya kuliah atau pendidikan, di mana biaya itu langsung dibayarkan ke perguruan tinggi. Jadi tidak diterima oleh pemegang kartu, tapi dibayarkan langsung ke perguruan tinggi berapapun biayanya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan bantuan biaya hidup mulai tahun akademik 2021-2022. Biaya hidup ditetapkan oleh Puslabdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jadi nanti untuk setiap perguruan tinggi, para pemegang kartu KIP itu biayanya bisa jadi berbeda. Misalnya yang kuliah di Jogja berbeda dengan yang kuliah di Samarinda, bisa berbeda yang kuliah di provinsi yang lain, karena berdasarkan ini tadi dihitung berdasarkan indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jadi, pemegang KIP tadi mendapatkan bebas biaya pendaftaran, bebas biaya kuliah, bahkan mendapatkan bantuan biaya hidup yang besarannya disesuaikan dengan indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jelas ya? Kemudian, berapa lama jangka waktu pemberian KIP kuliah? Nah, ini penting ya. Program reguler untuk sarjana maksimal 8 semester. Untuk diploma 4 maksimal 8 semester. Diploma 3 maksimal 6 semester. Diploma 2 maksimal 4 semester. Untuk program profesi, dokter maksimal 4 semester, dokter gigi juga maksimal 4 semester, dokter hewan maksimal 4 semester, nurse ya, maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, guru yang menempuh program profesi juga maksimal 2 semester. Yang memegang KIP kuliah. Kemudian bagaimana pendaftaran KIP kuliah? Ini tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk, baik itu SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan mandiri dilakukan secara online
melalui laman KIP kuliah, yaitu KIP strip kuliah atau titik kemdikbud.go.id. Silakan dicatat ini ya. Tuh. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP kuliah mobile apps ya, berbasis Android di Play Store. Jadi unduh dulu melalui Play Store tentang KIP kuliah. Nah, boleh itu menggunakan HP. Nah, kalau menggunakan komputer laptop silakan buka laman ini. Kemudian penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Kalau coba ini kita klik bisa enggak? Aneh ya. Oh, ternyata ini gangguan ya. Malah masuk ke Indihome. Kita kembali saja. Kembali saja ya, enggak mau dibuka, enggak mau masuk ke sana ya. Mana tadi? Sampai persyaratan sudah tadi. Persyaratan penerima sudah. Ini sudah, keunggulan sudah. Jangka waktu tadi ya sudah. Pendaftaran ya. Ini pendaftaran tadi. Kurang besar dibesari 150%. Nah, nih. Tadi pendaftaran ini tadi ya, silakan mendaftar di situ. Nah, pendaftaran KIP kuliah, ya, pendaftaran akun di SIM KIP kuliah dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, siswa dapat mendaftar secara mandiri. Jadi bisa siswa tamatan SMA SMK tadi mendaftar secara mandiri melalui komputer atau HP, atau juga bisa perguruan tinggi dapat mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Kemudian dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut. Ini data harus benar. Yang pertama, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Ini tolong dicatat sebelum mendaftar, ini harus tahu dulu, jangan salah. Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi 3 ini tadi, NIK, NISN, dan NPSN. Nanti nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirim lewat email yang aktif. Nah, kemudian bagaimana tahapan pendaftaran KIP kuliah? Ini siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP kuliah melalui laman tadi kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi ya, berbasis Android. Nih, seperti ini gambarnya. Kemudian pada saat pendaftaran, siswa memasukkan nomor induk kependudukan, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Ini seperti ini ya. Jadi ini masukkan di sini berapa nomor induk kependudukan, kemudian nomor induk siswa nasional, kemudian nomor pokok sekolah.
Ya, baru selanjutnya. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Jadi setelah ini nanti sistem akan memvalidasi ini serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Itu prosedurnya. Ya. Nah, tahapan pendaftaran KIP kuliah ya. Siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang tadi dikirim lewat email untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Apakah SNMPTN atau SBMPTN atau SNMPN atau SBMPN atau mandiri. Seperti ini dalam lamannya. Nomor pendaftaran nanti diisikan di sini, kode aksesnya berapa ya, baru masuk. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, jadi ini gambar alur pendaftarannya. Jadi siswa login ke laman KIP kuliah seperti tadi ya. Kemudian kedua, input data NIK, NISN, NPSN, dan alamat email. Ketiga, nanti sistem akan memvalidasi. Ada dasar validasinya dari mana? Dari Dapodik Kemdikbud dan dari DTKS Kemensos. Kalau tidak cocok ya tidak bisa ini. Baru nanti yang keempat akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nanti kelima diinput di sistem. Baru yang keenam mendaftar dan mengikuti seleksi perguruan tinggi. Diterima, diverifikasi jika diperlukan, baru diterima. Kalau diterima di perguruan tinggi ya, maka nanti masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana jika kesulitan melakukan pendaftaran KIP kuliah? Bisa manfaatkan fasilitas informasi FAQ atau Frequently Asked Question di laman SIM KIP kuliah. Bisa juga memanfaatkan helpdesk di laman SIM KIP kuliah. Nah, seperti ini ya, berbagai pertanyaan terkait itu. Kemudian bisa juga memanfaatkan email pengaduan dengan alamat pengaduan@kemdikbud.go.id gitu kalau mengalami kesulitan. Bisa juga memanfaatkan sosial media resmi KIP kuliah dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Itu ini puspendik_dikbud. Bisa juga diskusikan dengan pengelola atau operator KIP kuliah di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang telah diterima dan telah melakukan registrasi di perguruan tinggi. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini alamatnya. Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Atau boleh melalui email kip.kuliah@kemdikbud.go.id. kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, kiranya demikian, sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada.
bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik, khususnya para calon mahasiswa maupun para mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi yang berhak mendapatkan KIP kuliah tapi belum mendaftar, silahkan masih ada kesempatan untuk mendaftarkan dirinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika merasa bermanfaat silahkan kalau memiliki kenalan, teman atau sahabat atau saudara, keluarga, tetangga, bisa dibagikan informasi ini sehingga siapapun saja seluruh warga negara di Republik ini yang memang berhak mendapatkan KIP kuliah karena memang memenuhi syarat bisa mendapatkan haknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, sehingga mudah-mudahan semua kita sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.